في سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita membahas tentang kodifikasi Al-Quran, maka kita harus tahu dulu apa itu kodifikasi. Kodifikasi adalah proses penyusunan dan juga menghimpun secara sistematis. Maka jika kita membahas kodifikasi Al-Quran dalam kajian Ulumul Quran, itu merujuk kepada dua pengertian. Yang pertama adalah proses penghafalan atau secara ingatan. Yang kedua adalah proses penulisan. Sahabat Al-Quran, kodifikasi Al-Quran itu terjadi pada 3 periode. Yang pertama pada masa Rasulullah SAW, dan yang kedua terjadi pada periode Abu Bakar As-Siddiq, dan yang ketiga terjadi pada periode Utsman bin Affan. Kodifikasi pertama pada masa Rasulullah SAW, di mana di situ ada 2 metode. Yang pertama metode hafalan, yang kedua metode penulisan. Yang dimana sahabat dan juga para masyarakat pada masa Rasulullah menulisnya di pelepah kurma, bebatuan, dan juga di tulang belulang. Sahabat Al-Quran, setelah terjadinya 2 metode tadi secara hafalan dan juga penulisan, maka pada saat meninggalnya Rasulullah SAW yang bertepat pada tahun 632 Masehi, kemudian hafalan dan juga tulisan tersebut telah terpelihara dengan baik. Namun, kemudian dilanjutkan oleh periode Abu Bakar. Kodifikasi Al-Quran pada masa Abu Bakar adalah ketika Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 632 Masehi. Al-Quran terpelihara dalam hafalan dan catatan para sahabat. Kodifikasi Al-Quran pada masa periode kedua, yaitu masa Abu Bakar As-Siddiq. Hal yang melatar belakangi kodifikasi Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar adalah banyaknya penghafal Al-Quran yang gugur dalam perang Yamamah. Umar bin Khattab khawatir akan punahnya Al-Quran apabila segera tidak dibukukan. Serangan tak berhenti, Israel gempur Gaza di udara. Umar bin Khattab menyampaikan kekhawatirannya kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Sabit untuk segera menghimpun atau menulis Al-Quran dalam satu mushaf. Ada beberapa alasan Abu Bakar memerintahkan Zaid untuk menghimpun atau menulis Al-Quran dalam satu mushaf. Yang pertama, usianya yang muda memungkinkan memiliki tenaga yang kuat. Yang kedua, namanya tidak pernah tercemar. Hal itu menyebabkan Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Sabit. Yang ketiga, hafal isi Al-Quran, sampaikan wahyu Al-Quran. Setelah terjadinya periode pada masa Abu Bakar, maka ditindaklanjuti oleh periode masa Utsman bin Affan, yang dimana periode ini menjadi periode yang terakhir. Nah, terjadinya kodifikasi Al-Quran ini dilatar belakangi oleh sebab Islam menyebar luas, yang dimana di dalam Islam tersebut terdapat beberapa imam masjid, yang dimana imam masjid tersebut banyak berbeda dalam cara membaca Al-Quran dan juga huruf-hurufnya. Karena banyaknya perbedaan dalam membaca Al-Quran, kemudian Utsman bin Affan membentuk satu tim, yang dimana tim tersebut adalah tim dalam membukukan Al-Quran. Salah satunya adalah Zaid bin Sabit, di mana Zaid bin Sabit itu bertugas untuk membukukan Al-Quran menjadi dalam satu mushaf. Kemudian Utsman bin Affan memerintahkan agar Al-Quran yang lainnya itu dibakar agar tidak terjadi perselisihan dan juga perbedaan di dalamnya. Sahabat Al-Quran, setelah Utsman bin Affan memerintahkan agar Al-Quran sebelumnya itu dibakar karena Al-Quran tersebut mendatangkan perbedaan selisih antara umat Islam sesamanya, maka timbullah Al-Quran yang telah dibukukan, yang dimana sampai saat ini Al-Quran yang dibaca oleh umat Islam merupakan Al-Quran dalam bentuk mushaf Utsmani. Sahabat Al-Quran, dapat disimpulkan bahwasanya kodifikasi Al-Quran itu terjadi dalam 3 periode. Yang pertama, periode pada masa Rasulullah SAW, dan yang kedua terjadi pada masa Abu Bakar As-Siddiq.